Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Halaman 24. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, atau sebelumnya halaman 22 ya, matannya, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihissalam annahu qala, dan firman Allah Ta'ala ketika mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, annahu qala, bahwasanya Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau mengetahui diriku sedangkan aku tidak mengetahui dirimu. Surat Al-Maidah ayat 111. Kita lihat catatan kaki halaman 24. Catatan kaki pertama, dalat nususul kitabi wa sunnati wa ijma'us salafil ummati ala itsbatin nafsi lillahi ta'ala. Dalil-dalil nas-nas Alkitab, itu Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga ijma' salaful ummah, menunjukkan ditetapkannya sifat an-nafsu, sifat an-nafs bagi Allah Ta'ala. Ya. An-nafs di sini, nafsu, berbeda dengan kata-kata nafsu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, nafsu itu artinya syahwat, artinya keinginan. Ya, namun nafsu di sini secara bahasa Arab, an-nafsu ay ar-ruhu. An-nafsu artinya ruh. Ya, artinya jiwa, ya, sebagaimana dalam lisanul Arab. Ya, maka kalau kita terjemahkan an-nafsu di sini ke dalam bahasa Indonesia, yang lebih pas itu diri. Ya. Allah memiliki diri. Allah memiliki jiwa. Maka dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salaf menetapkan Allah memiliki sifat an-nafsu. Allah memiliki diri. Ya, makanya tadi saya terjemahkan ayat di atas, ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah, engkau mengetahui diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui dirimu, kata Nabi Isa. Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sifat an-nafsu yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Fahiya minas sifatidz dzatiyatil khabariyati. Dan sifat an-nafsu ini termasuk sifat dzatiyah dan sifat khabariyah. Ya, kita sudah jelaskan apa itu sifat dzatiyah dan apa itu sifat khabariyah. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, al-alif yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala tetapkan ala nafsihi, pada dirinya ada sifat rahmah. Surat Al-An'am ayat 54. Ya, di sini Allah katakan ala nafsihi, pada dirinya. Berarti Allah Ta'ala punya sifat an-nafs. Wa qala ta'ala hikayatan an Isa alaihissalam annahu qala mukhatiban rabbahu. Dan Allah Ta'ala ketika menukil perkataan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Rabb-Nya, berkata kepada Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Dalil yang kedua, wasahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu, sabda beliau itu dalam sebuah doa, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Maha suci Allah, wa bihamdihi, aku memujinya,
adada khalqihi, dengan pujian yang sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi, dan pujian yang sejauh ridhanya, wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-Nya. Di sini Nabi SAW menyebutkan wa ridha nafsihi, dan sejauh ridha dari dirinya. Ya, aku memuji Allah dengan pujian yang sejauh ridha dari dirinya. Maka di sini Nabi menetapkan sifat ridha, menetapkan sifat nafs. Allah memiliki nafs. Kemudian jim yang ketiga, walam yunqal anis salafi ma yukhalifu ma dalla alaihi zahirul kitabi was sunnati. Tidak ternukil dari para salaf bahwasanya mereka menentang atau menyelisihi pendalilan dari zahir lafaz-lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Fawajaba itsbatun nafsi lillahi ta'ala. Maka wajib untuk menetapkan sifat an-nafs atau sifat diri bagi Allah Ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Min ghairi tamthilin bi khalqihi, tanpa melakukan tamthil, tanpa memisalkan terhadap makhluknya. Wala ta'tilin lahu min sifati kamalihi, dan tanpa melakukan ta'til, tanpa menolak sifat nafs yang sempurna bagi Allah. Wala tahrifin lil kalimi an mawadhihi, dan tanpa melakukan tahrif, tanpa mengubah-ubah kalimat dari tempat yang seharusnya. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Dan Allah Ta'ala walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha bagus di langit maupun di bumi. Surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian kita kembali ke atas, ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan waja'a rabbuk, dan datang Rabbmu. Surat Al-Fajr ayat 22. Maka ini ingin menetapkan sifat al-maji, bahwasanya Allah itu datang. Ya. Orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, nufatus sifat, mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah itu datang? Bagaimana Allah datang? Datang itu sifat makhluk, kata mereka. Mereka tidak mau menetapkan sifat bahwasanya Allah datang. Maka ini menetapkan sifat al-maji. Sebagaimana di catatan kaki nomor 2, Syekh Al-Qusayr mengatakan al-maji'u wal ityanu lillahi ta'ala min as-sifatil lazimati ay allati la tata'adda li maf'ulin. Al-maji, sifat al-maji datang, wal ityan juga artinya datang, adalah sifat bagi Allah Ta'ala, dan ini merupakan sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Ai allati la tata'adda li maf'ulin, yang tidak membutuhkan maf'ul. Ketika kita menetapkan Allah Ta'ala itu datang, maka nggak perlu ditanya datang kepada apa, datang untuk apa, mendatangi apa, nggak perlu. Ya. Karena ini sifat yang lazimah, sifat yang tidak membutuhkan maf'ul, tidak butuh objek. Kasairis sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya yang merupakan sifat fi'liyah dan sifat ikhtiyariyah. Maka sifat al-maji atau juga disebut dengan sifat al-ityan termasuk sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Ala ma yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi. Kita menetapkan sifat al-maji atau al-ityan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat Allah, dan sesuai dengan kebesaran Allah. Wal maqsudu minha maji'ullahi ta'ala.
wa ityanuhu yaumal qiyamati. Yang dimaksud dalam ayat di atas, wa jaa rabbuk, adalah datangnya Allah Ta'ala di hari kiamat, li faslil qada'i bainal ibadi, untuk memutuskan keputusan di antara para manusia. Itu nanti di hari kiamat, manusia akan berkumpul di suatu tempat namanya al-mauqif, yang mereka di sana menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diapakan? Apakah akan sengsara ataukah akan celak ataukah akan bahagia? Apakah akan masuk surga, apakah akan masuk neraka? Ya. Bagaimana amalan mereka? Mereka menunggu di sana dalam keadaan resah, gelisah. Kemudian wajah rabbuk, Allah pun datang. Kama yasha'u. Ya, maka Allah Ta'ala datang untuk memutuskan perkara di antara para hamba sebagaimana yang Allah inginkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah datang, dan Rabbmu datang, dan ketika itu para malaikat berbaris-baris. Surat Al-Fajr ayat 22. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahum illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Apakah mereka tidak melihat kecuali para malaikat datang ketika itu, atau ya'tiya rabbuk, datang Rabb kalian, datang Rabbmu, datang Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 158. Nah, maka dua ayat ini menyebutkan sifat al-maji. Ja'a rabbuka, datang Allah. Aw ya'tiya rabbuka, datang Allah. Wa hatani sifatani minas sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati al-ghaibiyati. Maka dua sifat ini, yaitu sifat al-maji dan al-ityan, ya, perhatikan dalam surat Al-Fajr disebutkan ja'a, sedangkan dalam surat Al-An'am disebutkan ya'ti. Maka ini maknanya sama, ya, walaupun lafadznya beda, al-maji dan al-ityan. Dua sifat ini, sifat al-maji dan al-ityan, merupakan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Dan juga sifat ghaibiyah allati nu'minu biha kama waradat. Yang kita imani sebagaimana apa adanya. Wa nuthbituha lillahi azza wa jalla wa nahmiluha ala zahiriha wa haqiqatiha. Dan kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah azza wa jalla, dan kita maknai sesuai dengan zahirnya dan sesuai dengan maknanya yang hakiki. Wa la nuharrifu ma'naha alladhi tadullu alaihi lughatul Qur'ani was sunnati. Dan kita tidak ubah-ubah maknanya, makna yang sebenarnya yang sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa As-Sunnah. Tidak kita ubah-ubah dari makna sebenarnya. Bal naqulu innallaha ta'ala yaji'u kama yasha'u. Bahkan seharusnya kita katakan Allah Ta'ala itu datang sebagaimana yang Allah inginkan. Wa ya'ti kama yasha'u. Dan Allah datang sebagaimana yang Allah inginkan. Ya, enggak perlu ditanya bagaimananya, enggak perlu ditolak. Ya, terserah Allah. Allah ingin datang, Allah ingin tidak datang. Ya, sebagaimana sifat-sifat fi'lah yang lain. Ya, Allah Ta'ala merahmati. Ya, enggak perlu ditanya bagaimana merahmatinya. Enggak perlu ditolak. Ya. Maka Allah merahmati sebagaimana yang Allah inginkan. Istiwa juga. Enggak perlu ditanya bagaimana Allah istiwa. Kita katakan Allah istiwa, terserah Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Kama yasha, terserah Allah. Ala wajhi la'iqi bihi. Kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Wala naqulu innal 'arsya yakhlu minhu wa la yakhlu. Dan enggak boleh kita mengatakan ketika Allah datang berarti 'arsy itu kosong, yakhlu. Dan juga enggak boleh kita mengatakan arsy tidak kosong ketika Allah datang. Ya, jadi orang-orang nufatus sifat yang menolak sifat, mereka berlogika. Kalau Allah datang berarti arsy-nya gimana? Arsy-nya kosong dong, kata mereka.
Demikian juga sifat istiwa, ya, atau sifat nuzul. Sifat nuzulnya Allah di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia. Maka kata mereka ketika Allah turun ke langit dunia, arsy-nya bagaimana? Kosong dong. Ini nggak boleh perkataan seperti ini. Ini memisalkan Allah dengan makhluk. Kalau kita makhluk, ya, kalau kita berada di suatu tempat, kemudian kita pergi dari tempat tersebut, ya, kita datang ke tempat lain, maka tempat tersebut kosong. Ya, kalau kita berada di suatu tempat yang tinggi, kemudian kita turun, maka tempat yang tinggi tersebut kosong. Kita nggak ada di sana. Ini kalau kita, ini makhluk. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala nuzul, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya, kemudian Allah tetap berada di atas arsy. Dua-duanya kita imani. Ya demikian juga tidak kita katakan ketika Allah datang arsy-nya kosong atau arsy-nya tidak kosong. Kita nggak tahu. Ya. Jadi nggak bisa kita tetapkan bahwasanya arsy itu kosong, dan juga nggak boleh kita nafikan bahwasanya arsy tidak kosong. Ya. Jadi kita katakan Allah Ta'ala di atas arsy dan Allah Ta'ala datang. Li'annana lam nuhit bidzalika ilman, karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Wala yakunu al-arsyu fawqahu, dan arsy itu tidak di atas Allah ketika Allah itu datang. Mereka berlogika, orang-orang nufatus sifat, ketika Allah datang berarti Allah meninggalkan arsy dan arsy-nya itu ada di atas Allah dong, kata mereka demikian. Makanya nggak boleh kita mengatakan demikian karena tidak ada dalil yang menyatakan seperti itu. Wala syai'a min makhluqatihi fawqahu, dan tidak ada makhluk yang berada di atas Allah. Balillahu ta'ala muhitun bi jami'il khalqi wa fawqahum fi kulli halin. Bahkan Allah Ta'ala yang meliputi seluruh makhluk dan Allah berada di atas seluruh makhluk fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Fala yuhitu bihi syai'un minal khalqi, maka tidak ada satu makhluk pun yang meliputi Allah sedikit pun. Wala yakunu syai'un fawqahu, dan tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah sedikit pun. Bal huwal aliyyul azimu, namun Allah itu maha tinggi lagi maha agung, wa huwal a'la qadran wa qahran wa dhatan. Dan Allah itu maha tinggi kedudukannya, Allah maha tinggi kekuasaannya, dan juga Allah maha tinggi zatnya. Fi kulli halin wa zamanin, di setiap keadaan dan setiap waktu. Kemudian kita kembali ke matan. Wa qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidakkah mereka melihat kecuali Allah Ta'ala datang kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 210. Maka juga di antara dalil yang menetapkan sifat al-maji. Jadi ada surat Al-Fajr ayat 22, ada surat Al-An'am ayat 158, ada surat Al-Baqarah ayat 210. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, para sahabat, wa radu'an, dan para sahabat pun ridha kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 119. Maka ini menetapkan sifat ridha. Allah itu ridha. Allah bisa ridha. Ridha itu artinya senang. Ridha itu artinya senang. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 25. Allah Ta'ala mausufun bisifatir ridha. Allah Ta'ala disifati dengan sifat ridha. Ala man wujida minhu muqtadahu. Allah ridha kepada orang-orang yang memiliki sebab-sebab ridhonya Allah. Yang terdapat dalam dirinya sebab-sebab ridhonya Allah. Muqtadahu, maka konsekuensinya fayarda anil amali. Allah Ta'ala meridhai amalan.
Ya. Allah meridhai beberapa amalan. Di antara dalilnya qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Ya, maka Allah meridhai sifat atau amalan bersyukur. Surat Az-Zumar ayat ke-7. Wa yarda 'anil 'amili, dan Allah juga ridha kepada pelaku amalannya. Allah meridhai perbuatannya dan Allah meridhai pelakunya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, ya. Mereka berarti orang, berarti pelaku amalan. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Jadi Allah meridhai amalan dan Allah meridhai orang. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Allah meridhai 3 perkara dari diri kalian. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Al-haditha. Yang pertama, Allah ridha kalau kalian menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Maka ini hadisnya hanya dikutip sedikit saja. Karena hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat ridha. Allah, innallaha yarda. Faridha sifatun fillahi ta'ala haqiqatun la'iqatun bijalalihi wa 'azamatihi. Maka ridha adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Yang ini adalah sifat yang hakiki, yang layak terhadap keagungan Allah dan kebesaran Allah. Muta'alliqatun bimasyiatihi. Yang sifat ridha ini terkait dengan kehendak Allah. Fahiya minas sifatil fi'liyatil ikhtiyariyati. Maka sifat ridha ini adalah sifat fi'liyah yang ikhtiyariyah. Ya, ikhtiyari, sifat ikhtiyari artinya sifat yang terkait dengan perbuatan Allah yang Allah lakukan kepada hambanya yang satu, namun tidak Allah lakukan kepada hambanya yang lain. Ikhtiyari. Ya. Yang Allah lakukan pada suatu waktu, tidak Allah lakukan pada waktu yang lain. Sifat ikhtiyariyah ini terkait dengan sifat fi'liyah. Al-mutajaddidati. Dan sifat ridha adalah sifat yang mutajaddid. Mutajaddidah. Artinya terbarukan. Artinya suatu waktu Allah ridha, kemudian setelah itu Allah tidak ridha, kemudian setelah itu Allah ridha lagi. Ya, setelah itu Allah tidak ridha lagi, kemudian Allah ridha lagi, kemudian Allah ridha lagi, kemudian tidak ridha. Ya, ini namanya mutajaddid. Selalu ada yang baru. Ya. Mutajaddid artinya selalu ada yang baru, ada ridha yang baru. Liuqu'iha, terjadinya. Ya, terjadinya sifat ridha itu mutajaddid, selalu ada yang baru. Bimasyiatillahi ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan kehendaknya, kasairis sifatil fi'liyati, sebagaimana sifat-sifat fi'liyah yang lain. Ya, maka dari sini kita ambil faedah bahwasanya sifat fi'liyah itu ikhtiyariyah mutajaddidah. Ya, sifat fi'liyah itu ikhtiyariyah mutajaddidah. Sesuai dengan kehendak Allah, ikhtiyari dan mutajaddidah, selalu ada yang baru. Wa qad dalla ala thubuti sifatir ridha lillahi ta'ala. Dan sifat ridha ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Alkitab wa sunnatu wa ijma'us salafi. Yaitu dalil Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salaf. Wal aqlus salimu, dan akal yang sehat. Minal hawa wal bid'ati, yang selamat dari hawa nafsu dan kebid'ahan. Faminal kitabi qauluhu, dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Ridha tersebut didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah.
Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi qissati maji'il malaki. Adapun dari sunnah, dalil sifat ridha dari sunnah adalah sabda Nabi SAW dalam kisah datangnya malaikat lil abrasi, kepada orang yang terkena penyakit kusta, wal aqra'i, yaitu orang yang terkena penyakit kebotakan, rambutnya itu berjatuhan, wal a'ma, dan orang yang buta. Al-haditha, dalam sebuah hadis, wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan innallaha qad radiya anka wa sakhita ala sahibaika. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridha kepada engkau, yaitu orang yang buta, dan Allah murka kepada dua temanmu, yaitu yang abras dan aqra, orang yang kena penyakit kusta dan terkena penyakit botak. Yang dalam kisah di dalam hadis ini, tiga orang ini masing-masing punya penyakit yang tadi disebutkan. Kemudian adapun yang dua tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang buta, itu bersyukur. Sehingga Allah ridha kepada yang buta, yang bersyukur ini, sedangkan Allah murka kepada dua orang yang pertama yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, demikian dulu yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.